Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Mbak Yu telah meninggalkan kita, dan ini meninggalkan banyak hal yang terus kemudian buat Mbak Yu ini semua sudah selesai dan tugasnya sudah usai. Tapi kita yang masih hidup ini masih harus meneruskan kehidupan kita. Dan apapun, secara kontroversial apapun Mbak Yu katakan, banyak hal positif yang ada. Tapi ada satu hal yang di sini belum saya sampaikan, dan semoga di sini juga teman-teman pers yang masih tetap menghubungi saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya, karena mungkin dianggap saya adalah satu orang yang dekat dengan Mbak Yu di 1-2 tahun penghujung usianya. Dan saya di sini, selain saya mengucapkan kemarin bela sungkawa, di sini saya ingin ada satu perasaan yang ternyata setelah beliau itu meninggal kemarin malam, saya selalu berpikir seandainya saya tidak menanyakan pertanyaan itu, pertanyaan kapan beliau akan meninggal, akankah ini bisa ditunda, akankah ini tidak terjadi secepat ini? Itu adalah satu pertanyaan misteri. Dan terus kemudian ini mengingatkan saya tentang sesuatu yang terjadi 4 tahun yang silam, saat saya, Denny Darko, dan istri saya, Vina Chandrawati, dianggap telah meramalkan kematian almarhumah Julia Perez atau Jupe. Nah, di sini saya belum pernah angkat bicara sebelumnya, dan mengingat ini, saya ingin luruskan beberapa hal yang mungkin juga akan menjadi satu wawasan baru untuk siapapun yang menyaksikan ini, dan mungkin juga akan lebih menegaskan siapa saya sebenarnya. Saya sempat berbicara di konten Melanie Ricardo, silahkan juga nonton dan jangan lupa di-subscribe kontennya, bahwa dia menanyakan kepada saya ini siapa? Apakah saya paranormal, dukun, atau apa? Dan saya katakan bahwa Denny Darko ini lebih suka kalau disebut sebagai seorang motivator. Mungkin akan disebut sebagai peramal dan sebagainya. Dan saya tidak menyangkal bahwa saya memiliki kemampuan itu tadi. Walaupun mungkin kita harus satukan dulu pikiran bahwa meramal itu apa. Dan saya sampaikan juga ke Melanie bahwa saya tidak menggunakan mistis, supranatural, sehingga kalau dikategorikan saya ini paranormal, saya tidak termasuk di salah satunya. Saya tidak bisa melihat sesuatu yang tidak nampak seperti aura atau jin, atau mungkin orang mempercayai bahwa itu adalah arwah dan sebagainya. Dan saya katakan kepada Melanie Ricardo juga bahwa saat saya ngobrol dengan Mbak Yu, itu sama seperti saya mengobrol denganmu. Seandainya kita membahas tentang keyakinan kita. FYI, saya Muslim, Melanie ini adalah seorang Kristen, dan saya katakan ya, kita bersahabat, tapi kita punya satu pemahaman dan pengertian yang berbeda tentang satu hal yang sama. Dan saya katakan saya dengan Mbak Yu pun seperti itu. Mbak Yu adalah seorang Muslimah yang melakukan kejawen, sedangkan saya adalah seorang Muslim yang saya ini melakukan apa yang saya percaya ini dengan cara-cara ilmiah. Dan mempelajari sesuatu bukan karena saya memiliki keturunan atau saya memiliki sesuatu yang bisa melihat yang tidak terlihat seperti apa yang dilakukan oleh Mbak Yu. Jadi perlu diperjelas di sini tentang hal ini tadi. Dan terus kemudian saat ini terjadi mengingatkan kepada Jupe adalah karena memang saat itu yang terjadi tidak seperti yang diberitakan. Saya tidak pernah meramalkan kapan meninggal atau matinya Jupe ini. Nah, kalau ingin menyaksikan video lengkapnya, itu silahkan dicari kata kuncinya Denny Darko dan Jupe, dan videonya yang seperti ini. Jupe, ini beneran nih kartu kamu? Ini kartu aku. Neng, lo nggak apa-apa kan, Neng? Enggak. Aku ngeliat kayaknya. Nah, sudah nonton kan? Oke. Yang pertama ingin saya jelaskan di sini adalah Jupe ini meninggal pada 10 Juli tahun 2017. Dan wanita yang bernama Yulia Rahmawati ini sebenarnya sudah 2 kali bercerai. Suami pertamanya Damian Perez, dan kedua ini Gaston Castaño. Dan media menganggap kalau saya sudah meramalkan kematian, yang pada kenyataannya yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2014 di sebuah acara, ini Facebookers namanya, acara Antv. Itu saya katakan bahwa secara tersirat Jupe ini akan sendiri. Dan Jupe ini akan sendiri dalam kekayaannya dia, dan sampai waktu yang lama, bahkan mungkin akan yaitu tadi sampai akhir hayat ini menjemput di situ.
Nah, saya tidak pernah mengatakan bahwa dia akan meninggal kapan dan meninggal dengan cara apa dan sebagainya, karena saya juga nggak tahu tentang itu. Dan di situ juga Raffi Ahmad mengatakan bahwa apakah Juppe akan selamanya sendiri? Enggak, maksudnya sorry nih, gue sebagai teman Juppe. Maksudnya apakah Juppe selama-lamanya akan sendiri? Oh atau enggak, susah itu hanya Tuhan yang tahu. Ya, saya katakan bahwa bisa iya, tapi ini juga sebuah ramalan. Yang ramalan ini bisa betul dan bisa juga tidak. Karena kita berusaha untuk melihat masa depan. Itu poin yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi saat itu adalah sebuah acara televisi yang di staging atau sudah dipersiapkan. Nah, jika ternyata ada beberapa yang melihat bahwa istri saya menukar kartu, itu betul adanya. Karena sebelum ini, karena acara udah nggak ada, oke saya bongkar. Behind the scene untuk acara-acara seperti itu mempertimbangkan banyak hal, terutama jika acara tersebut tayang di jam family dan acara tersebut tayang di jam 5 sore. Sehingga banyak sekali alasan untuk misalkan Juppe pakaiannya seperti apa, ngomongnya nggak boleh ngomong apa. Berbeda jika ternyata acara tersebut tayang di atas jam 10 malam. Nah, untuk itu pun akhirnya saya tidak boleh mengatakan sesuatu secara gamblang. Artinya apa? Sebelum ini tadi dimulai, kalau kalian mengikuti konten-konten saya, di kartu-kartu ini akan ada banyak gambar yang menyeramkan, gambar orang yang tanpa busana dan sebagainya. Nah, ini saya bongkar triknya bahwa kartu-kartu itu tadi dihilangkan. Sehingga kartu tersebut tidak akan secara tidak sengaja diambil dan dipertontonkan. Kalau terus di titik ini ada yang menganggap, oh Denny Darko ternyata ngeramalnya nggak beneran dan sebagainya. Silahkan, tapi kalau buat saya memiliki satu tujuan yang lebih mulia dibanding itu. Dan saya mengorbankan satu tradisi atau satu tata cara yang memang seharusnya dilakukan. Dan saya bongkar di sini. Jadi pertama, kartu-kartu yang tidak sepantasnya dilihat oleh anak-anak di jam itu tadi akan dihilangkan dulu. Terus kedua, saya memiliki kode etik pribadi yang tidak akan membongkar permasalahan pribadi di depan publik. Artinya sebelum mulai Juppe ini akan saya buka kartunya. Dan itu yang terjadi, saya buka kartunya. Tapi kartu yang keluar ini senantiasa kartu yang buruk. Nah, karena itu akhirnya kami sepakat untuk kartu tertentu saja yang akan diatur di sini agar apa yang diceritakan masih tetap tidak keluar dari genuinitas atau keaslian bahwa nasibnya ini akan seperti apa, tapi menggunakan kartu yang satu sopan. Kedua, kartu ini juga tidak boleh kartu yang berbeda. Maksudnya berbeda adalah memiliki arti yang sama, karena for your info juga, saya sebagai seorang pembaca tarot tidak boleh ngawur membaca kartu, karena arti setiap kartu itu akan bisa di-googling dan artinya harus sama. Maka daripada itu, jika ternyata ada yang bilang, Denny Darko nih bacanya ngawur atau apa, silakan langsung cari arti kartunya apa. Dan saya membaca sesuatu tidak berdasarkan penerawangan, tapi melihat menggunakan kartu yang saya baca ini tadi. Dan ini saya lakukan. Dan apa yang kalian lihat ini adalah sesuatu yang memang dibuat dan terus kemudian terjadi. Tujuannya sebenarnya satu adalah menyampaikan hal positif. Ini tadi yang saya bilang the greater goods, tujuan yang lebih mulia. Ingin menyampaikan bahwa saat itu saya katakan bahwa Juppe ini ceritakan sebagai seorang wanita di dalam sebuah kastil. Dia memiliki segalanya tapi dia merasa kesepian. Nah, artinya apa? Harta tidak akan menyelamatkan kita, tapi cinta akan selalu menyertai kita. Itu yang ingin saya sampaikan. Sampai di sini jelas? Kalau memang belum jelas, silahkan nonton tayangan yang tadi. Jadi tidak pernah saya ramalkan dan saya mengucapkan, istri saya pun seperti itu, tentang kematian Juppe ini. Dan terus kemudian semuanya terjadi, tidak ada juga yang mengkonfirmasi ke saya, dan akhirnya terjadilah seperti yang memang mungkin ini Tuhan yang inginkan. Kemudian media menulis dan menjadi viral di sekitar medio 2017. Terus, ini mengingatkan saya tentang apa yang terjadi pada Mbak Yu kemarin ini. Saya terus kemudian diasosiasikan karena konten saya, yang mana di konten tersebut tujuannya adalah berusaha untuk menanyakan pertanyaan abadi, $1 million question, yang selalu ditanyakan kepada peramal. Setiap kali saya menggunakan kartu untuk mencoba memprediksi, pertanyaan paling liar itu adalah, coba, lu tahu nggak lu akan mati kapan? Itu adalah pertanyaan semua orang. Dan saya ucapkan itu kepada Mbak Yu, karena Mbak Yu
waktu itu mengatakan bahwa ya nggak apa-apa mas, silahkan tanyakan. Dan saya terus kemudian menanyakan hal tersebut. Dan saat menanyakan hal tersebut, Mbak Yu menjawab. Nah, inilah yang kalian pengen dengar pasti. Dan wartawan juga ingin mengetahui. Jadi saat itu, saat saya mengucapkan hal itu, sebenarnya itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Yang mana kalau saat itu Mbak Yu tidak menyepakati hal tersebut, maka hal tersebut pasti tidak akan tayang. Saat saya menanyakan, sebenarnya secara spontan Mbak Yu menyebutkan. Yang disebutkan adalah bulan apa dan sebelum umur berapa. Nah, saat saya mendengarkan itu saya kaget karena waktunya sangat-sangat sempit. Oke, saya ulang lagi. Yang disebutkan di sini adalah bulan apa dan sebelum umur berapa. Waktu disebutkan bulan, saya masih biasa-biasa saja. Waktu disebutkan umur, saya kaget karena ini adalah sesuatu yang ini gak jauh gitu loh. Nah, saat itu terjadi, dan ini semua terjadi di luar kamera karena kami tidak meng-airing ini, saya mengatakan bahwa Mbak, ini apa nggak terlalu cepat dan sebaiknya coba kita set satu umur yang mungkin, karena Mbak Yu di sini juga mengatakan bahwa sebentar nanti kalau ini dilihat oleh ibu saya, bagaimana perasaan dia. Nah itu yang dia katakan saat itu, sehingga kami akhirnya sepakat untuk Mbak, ya udah kalau memang mau kita sebutkan angka yang kira-kira aman itu berapa. Dan disebutkanlah angka itu tadi, yang dimana di situ kita sensor. Jadi apa yang dilihat pun ini adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan, sudah melalui dapur editing dan akhirnya kalian saksikan. Dan ini semua juga karena sebuah pertimbangan. Saya nggak pernah bisa bayangkan kalau seandainya hal yang tadi disebutkan Mbak Yu itu tayang, dan hal itu sangat-sangat dekat dengan tanggal meninggalnya beliau kemarin ini. Saya nggak akan kebayang apa yang akan terjadi. Dan karena hal tersebut, akhirnya kami menyepakati yang tayang adalah seperti apa yang disaksikan itu tadi. Nah, artinya apa? Artinya ya memang ini adalah satu hal yang, kalau orang muslim bilang qadarullah, sesuatu yang memang sudah menjadi takdir dari ilahi. Dan kalaupun ini terjadi sesuai dengan apa yang diprediksikan, ya artinya upaya yang dilakukan ini mendekati keberhasilan. Dan terus kemudian kalau ini pun akhirnya kemarin itu kejadian, jujur saya pertama kali yang saya rasakan adalah kaget, karena ternyata di tanggal itu, dan setelah saya mengingat-ingat ternyata bulannya juga hampir cocok, tidak pas persis akurat sekali, tapi sangat-sangat mendekati. Dan yang lebih menyeramkan lagi adalah memang waktunya tepat sebelum umur yang disebutkan itu tadi, yang mana itu sangat dekat. Saya tidak bisa mengatakan lebih jauh lagi karena saya memang berjanji untuk tidak mengatakan hal ini, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah Mbak Yu adalah seorang nujum yang memang luar biasa. Di konten tersebut juga dikatakan bahwa Mbak Yu ini berharap bahwa ramalannya ini bisa saja maju lebih awal atau mundur. Dan ini bisa mundur atau maju jauh atau dekat, tergantung kondisi dan ikhtiar kita manusia apa yang akan kita lakukan. Dan saya juga mendoakan bahwa apa yang dikatakan ini usianya akan jauh lebih panjang. Dan sebenarnya nilai positif yang ingin disampaikan Mbak Yu ini adalah apapun itu tetaplah berdoa dan optimis untuk apapun itu ya. Tapi apa yang ingin disampaikan Mbak Yu di sini adalah optimis, mendoakan umur yang panjang untuk diri sendiri dan orang yang lain. Tapi ada sesuatu yang ternyata, dan ini adalah bagian yang paling membuat saya harus membuat konten ini. Di video itu, Mbak Yu ternyata mengaku juga pernah meramalkan kematian Julia Perez. Beliau mengatakan bahwa Jupe ini akan meninggal karena berulang kali dia ditanya, walaupun dia nggak mau ngomong waktu itu, meninggalnya itu di bulan Juni dan Juli. Beliau mengatakannya sih hari Sabtu di situ. Dan akhirnya Julia Perez memang akhirnya meninggal pada mengembuskan nafas terakhir 7 Agustus 2014. Dan ini mendekati bulan yang dimaksud tadi. Dan walaupun di hari Kamis, tapi saya merasa kalau ini adalah satu hal yang mengerikan gak sih? Kita tahu kapan kita akan meninggal atau kita tahu kapan orang lain akan meninggal. Ternyata doa itu adalah afirmasi. Dan apapun yang kita katakan, sebaik-baiknya keadaan
marilah kita berbaik sangka dan kita selalu mendoakan yang terbaik untuk siapapun, diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga akan meluruskan beberapa hal. Dan sekali lagi selamat jalan untuk Mbak Yu. Mohon maaf untuk beliau atas semua hal yang mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang di sini, dan semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisinya dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.